Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Sahabat sekalian, program Iqra yang Allah muliakan, pada kali ini kita akan membahas sahabat mulia Rasulullah SAW, yakni Abdullah bin Mas'ud, yang mana Rasulullah bersabda, siapa saja yang ingin membaca Al-Quran dengan baik seperti yang Allah turunkan, maka bacalah seperti bacaan Ibnu Ummi Abd, yakni Abdullah bin Mas'ud. Pada suatu hari, seorang anak gembala yang hampir balik usianya memelihara domba-domba gembalaannya di jalan-jalan kecil perbukitan Mekah. Jauh dari keramaian, ia mengembalakan domba-domba kepunyaan seorang bangsawan Quraisy yang bernama Uqbah bin Mu'aid. Orang memanggil nama anak itu Ibnu Ummi Abd. Nama sesungguhnya adalah Abdullah dan bapaknya adalah Mas'ud, maka nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Anak gembala itu pernah juga mendengar berita-berita mengenai Rasulullah yang baru diutus serta dakwah yang dilancarkannya. Tetapi gembala kecil ini tidak terlalu memperdulikannya, mungkin karena usianya yang masih kecil dan juga karena jauhnya jarak di antara masyarakat Mekah yang mana dimulainya dakwah tersebut menyebar. Anak gembala ini rajin mengembalakan domba-domba majikannya. Pagi-pagi sekali ia sudah berangkat bersama domba-dombanya ke tempat gembala dan nanti pulangnya setelah hari mulai senja. Hari itu anak tersebut melihat di kejauhan dua orang laki-laki menuju ke arahnya. Keduanya kelihatan sangat letih dan kehausan. Bibir dan tenggorokan mereka tampak kering. Ketika keduanya telah sampai ke dekat anak gembala tersebut, mereka memberikan salam dan berkata, "Wahai anak, berikanlah kami susu dombamu sekedar untuk menghilangkan haus." Jawab Ibnu Mas'ud, "Maaf Pak, saya tidak bisa memberikan Bapak, karena domba-domba ini bukan kepunyaan saya hanya sebagai gembala." Kedua laki-laki tersebut tidak membantah jawaban anak gembala itu. Bahkan di wajah keduanya jelas terlihat mereka menyukai jawabannya. Seorang di antara keduanya berkata, "Bawalah kemari seekor domba betina yang belum kawin." Anak itu mengambil seekor anak domba, lalu dibawanya ke dekat mereka. Orang itu memegang domba tersebut dan meraba-raba susunya dengan membaca basmalah. Anak gembala ini bingung dan berkata kepada dirinya sendiri, mana mungkin anak domba dapat diperas air susunya. Tetapi sebentar kemudian susu anak domba itu membengkak, dan setelah itu air susunya memancarkan berlimpah-limpah. Laki-laki yang seorang lagi mengambil sebuah batu cekung lalu diisikan air susu, lalu meminumnya dan berdua dengan kawannya tersebut. Kemudian anak itu juga diberinya air minum, maka mereka bertiga meminumnya bersama-sama. Anak itu hampir tidak percaya kepada apa yang dilihat dan dialaminya. "Sungguh ajaib," kata anak gembala tersebut. Setelah mereka minum sepuas-puasnya, orang yang penuh berkah itu berkata, "Berhenti." Maka air susu yang tadi keluar lalu berhenti, dan susunya pun kempes kembali seperti semula. Si anak gembala berkata kepada orang yang penuh berkah itu, "Ajarkanlah kepada saya bacaan yang Tuan tadi baca." Lalu orang ini mengatakan, "Engkau anak pintar." Kisah di atas adalah permulaan kisah Abdullah bin Mas'ud dalam Islam. Orang yang penuh berkah itu tidak lain melainkan adalah Rasulullah SAW, sedangkan kawannya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka pergi ke perbukitan Mekah pada hari itu menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak mereka inginkan karena tindakan kaum Quraisy yang keterlaluan terhadap mereka. Sejak peristiwa itu, Abdullah bin Mas'ud, si anak gembala, jatuh cinta kepada Rasulullah dan sahabatnya ini. Ia merasa terikat kepada keduanya. Sebaliknya, Rasulullah kagum kepada anak itu walau ia seorang pengembala. Sehari-hari terjauh dari masyarakat ramai, tetapi ia cerdas, jujur, bertanggung jawab, serta bersungguh-sungguh dan sangat teliti. Tidak berapa lama setelahnya, Abdullah bin Mas'ud masuk Islam dan mendatangi Rasulullah SAW. Ia memohon kepada beliau agar diterima menjadi pelayan beliau, yakni orang yang didekatnya. Maka Rasulullah pun menerimanya. Sejak itulah Abdullah bin Mas'ud tinggal di rumah Rasulullah. Ia berlatih pekerjaan dari gembala domba menjadi pelayan utusan Allah dan pemimpin umat. Abdullah bin Mas'ud senantiasa selalu menyertai Rasulullah kemanapun ia pergi. Dia membangunkan Rasulullah untuk sholat bila beliau tertidur, menyediakan air untuk beliau mandi, mengambilkan terompah apabila beliau hendak pergi, dan membenahinya apabila beliau pulang. Ia membawakan tongkat dan sikat gigi, menutupkan pintu kamar apabila beliau masuk kamar hendak tidur. Bahkan Rasulullah mengizinkan Abdullah memasuki kamar beliau jika perlu. Beliau mempercayakan kepadanya hal-hal yang rahasia tanpa khawatir rahasia tersebut terbuka.
Karenanya Abdullah bin Mas'ud dijuluki dengan sahibus sirri Rasulullah, pemegang rahasia Rasulullah SAW. Abdullah bin Mas'ud dibesarkan dan dididik dengan sempurna di rumah tangga Rasulullah. Oleh karena itu tidak heran kalau ia menjadi seorang yang sempurna terpelajar, berakhlak tinggi sesuai dengan karakter dan sifat-sifat yang dicontohkan oleh Nabi. Pendidikan Rasulullah kepadanya diterapkan Abdullah dengan disiplin, kuat dalam segala situasi dan kondisi, sampai-sampai seorang mengatakan karakter dan akhlak Abdullah bin Mas'ud paling mirip dengan akhlak Rasulullah. Di samping itu ia belajar dari madrasah Rasulullah. Karena itu memang pantas ia sebagai sahabat yang sangat baik membaca Al-Quran, sangat paham maknanya dan sangat alim tentang apa yang disyariatkan dalam Islam. Ketika Khalifah Umar bin Khattab berada di Arafah, tiba-tiba seorang laki-laki datang menghadap beliau seraya berkata, "Ya Amirul Mukminin, saya datang ke Kufah sengaja untuk menghadap Anda. Dan di sana ada seorang yang mahir Al-Quran seutuhnya di luar kepala. Bagaimana pendapat Anda tentang orang itu?" Umar marah mendengar berita itu. Belum pernah ada semarah itu sehingga ia menarik nafas panjang-panjang. "Siapa dia?" kata Umar. "Abdullah bin Mas'ud," jawab orang tersebut. Kemarahan Umar mendadak padam. Ketika itu juga mukanya kembali cerah. Kata Umar, "Demi Allah, setahu saya tidak ada lagi orang yang lebih alim daripadanya dalam urusan itu." Pada suatu malam Rasulullah berbincang-bincang di rumah Abu Bakar membicarakan urusan kaum muslimin. Saya turut dalam perbincangan tersebut. Selesai berbincang-bincang, Rasulullah pergi. Saya dan Abu Bakar pergi pula untuk mengikuti beliau. Tiba-tiba kami melihat seseorang, mula-mula tidak kami kenali, sedang sholat di masjid dia. Rasulullah berdiri mendengarkan bacaan orang tersebut. Lalu beliau berpaling dan berkata kepada kami, "Siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan baik seperti yang Allah turunkan, maka bacalah seperti bacaan Abdullah bin Mas'ud." Kemudian Abdullah duduk dan berdoa. Lalu Rasulullah mengaminkan doanya. Saya berkata dalam hati, kata Umar selanjutnya, "Demi Allah, besok pagi saya akan mendatangi Abdullah bin Mas'ud memberi kabar gembira kepadanya bahwasanya Rasulullah mengaminkan doanya." Ketika saya mendatangi besok pagi, kiranya Abu Bakar telah lebih dahulu menyampaikan kabar gembira tersebut kepada beliau. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata tentang pengetahuannya mengenai kitabullah sebagai berikut, "Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, tiada satu ayat pun di dalam Al-Quran melainkan aku tahu di mana diturunkannya dan dalam situasi seperti apa. Seandainya ada orang yang lebih tahu daripada saya, niscaya saya akan datang belajar kepadanya." Pada suatu malam ketika Khalifah Umar bin Khattab sedang dalam satu perjalanan, beliau bertemu dengan sebuah kafilah. Malam itu sangat gelap sekali. Maka Umar bin Khattab memerintahkan seorang ajudannya untuk menanyakan tentang kafilah tersebut. "Wahai kafilah, dari mana kalian?" teriak ajudan tersebut. Salah seorang di antara kafilah tersebut menjawab, "Min Fajjil Amik," dari tempat yang lembah yang sangat dalam. Kemudian ditanya kembali, "Hendak kemana kalian?" "Ke Baitul Atiq," jawab Abdullah bin Mas'ud. Kata Umar, "Di antara mereka pasti ada orang yang alim." Kemudian diperintahkannya pula untuk menanyakan, "Ayat Al-Quran manakah yang paling agung?" Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum." Ditanyakan pula kepada mereka, ayat Al-Quran mana saja yang lebih kuat hukumnya? Maka Abdullah menjawab, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." An-Nahl ayat 90. Lalu ditanyakan kembali, ayat Al-Quran manakah yang paling mencakup? Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Ya, surat Al-Zalzalah ayat 8. Tanyakan ayat Al-Quran manakah yang memberi kabar takut? Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab, may ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min duni waliyyan wala nasira." An-Nisa ayat 123. Lalu Umar juga menanyakan, ayat Al-Quran manakah yang memberikan harapan? "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim." Az-Zumar ayat 53. Lalu Umar berkata, "Adakah dalam kafilah kalian Abdullah bin Mas'ud?" Mereka menjawab, "Iya, ada." Abdullah bin Mas'ud bukan hanya sekedar qari ahli baca yang terbaik. Beliau juga sangat alim dan seorang abid yang ahli ibadah dengan sifat zuhud dan pemberani, kuat serta teliti. Bahkan ia seorang pejuang
mujahid yang terkenal. Beliau tercatat sebagai muslim pertama yang mengumandangkan Al-Quran dan suara merdunya secara lantang. Pada suatu hari, para sahabat Rasulullah berkumpul di Makkah. Kata mereka, "Demi Allah, kaum Quraisy belum pernah mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kita baca di hadapan mereka dengan suara keras. Siapa kira-kira yang dapat membacakannya?" Maka Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Saya berani membacakannya wahai Rasulullah di hadapan mereka dengan suara keras." Kata mereka, "Tidak, jangan kamu wahai Ibnu Mas'ud. Kami khawatir kalau kamu yang membacakannya, hendaknya seseorang yang mempunyai famili atau kerabat dengan mereka, yakni kaum Quraisy, sehingga dia mendapatkan pembelaan dan perlindungan dari penganiayaan. Biarkan saja, Allah pasti melindungi saya dan membela saya," kata Ibnu Mas'ud dengan tidak gentar. Besok pagi kira-kira waktu duha, ketika kaum Quraisy sedang duduk-duduk sekitar Ka'bah, Abdullah bin Mas'ud berdiri di makam Ibrahim, lalu dengan suara lantang membaca merdu. Dibacanya Al-Quran surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insana 'allamahul bayan. Bacaan Abdullah bin Mas'ud yang merdu dan lantang itu kedengaran oleh kaum Quraisy di sekitar Ka'bah. Mereka terkesima merenungkannya. Kemudian mereka bertanya sesamanya, apakah yang dibaca itu? Apakah yang dibaca oleh Abdullah ibnu Mas'ud atau Ibnu Ummil Abd? Sialan dia, ia membaca ayat-ayat yang dibawakan si Muhammad itu, kata mereka tatkala mereka telah sadar. Lalu mereka berdiri serentak dan memukuli Abdullah bin Mas'ud. Tetapi Abdullah terus saja membaca sampai habis. Kemudian Abdullah pulang menemui para sahabat dengan muka yang telah babak belur dan berdarah. "Inilah yang kami khawatirkan terhadapmu wahai Abdullah," kata Abdullah. "Demi Allah, bahkan sekarang musuh-musuh Allah itu tambah kecil di mata saya. Jika Anda menghendaki, besok pagi saya akan baca lagi di depan mereka." "Jangan, sudah cukup dahulu. Bukankah engkau sudah memperdengarkan kepada mereka ayat-ayat yang mereka sangat benci?" Abdullah bin Mas'ud hidup sampai zaman Khalifah Utsman bin Affan yang memerintah. Tatkala Abdullah hampir meninggal, Khalifah Utsman datang menjenguknya. "Sakit apakah yang kau rasakan, Abdullah bin Mas'ud?" "Dosa-dosaku," kata Abdullah. "Apa yang kau inginkan?" tanya Utsman. "Rahmat Tuhanku," kata Abdullah. "Tidakkah kau ingin supaya aku suruh orang membawakan gaji-gajimu yang tidak kau pernah ambil itu selama beberapa tahun ini?" kata Utsman. "Saya tidak membutuhkannya," kata Abdullah. "Bukankah engkau mempunyai anak-anak yang harus hidup layak sepeninggalan engkau?" kata Utsman. "Saya tidak khawatir anak-anak saya akan hidup miskin. Saya menyuruh mereka membaca surat Al-Waqiah setiap malam, karena saya mendengar Rasulullah bersabda, siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, ia tidak akan tertimpa kemiskinan selama-lamanya." Pada satu malam, Abdullah bin Mas'ud pergi menemui Tuhannya dengan tenang. Ia wafat, lidahnya basah dengan zikrullah dan membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Masya Allah. Semoga Allah meridhoi Abdullah bin Mas'ud. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga cerita ini menambah semangat kita untuk berinteraksi dan menjadi ahlul Quranul Karim. Barakallahu wa lakum fil Quranil Azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.